Perkenalkan, nama saya Nova Sevelia. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dosen pembimbing NS Ibu Haifa Wahyu Eskep. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita. Pengertian reproduksi pada wanita adalah sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenisi, hormon pada wanita, fertilasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, eksternal luar, internal dalam. Eksternal meliputi valva atau pendendum dan kelenjar payudara. Internal meliputi ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, saluran uterin atau fallopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus rahim atau uterus vaginal. Di sini ada gambar sistem reproduksi pada wanita. Uterus fundus itu usia kehamilan atau jarak antara puncak tulang panggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil. Uterus disebut juga rahim, adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari reproduksi wanita terletak di antara kandung kemih dari rektum. Embrio sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan dalam organisme yang berkembang baik secara seksual ketika satu sel sperma membuahi ovum. Hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Ada fallopian tube, adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang berhubungan antara induk telur atau ovarium dan rahim. Ada ovarium ligament, adalah serat ligmen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Letak ligmen ini adalah dari wilayah ovarium fundus uteri bagian belakang. Fimbriae merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran ovidut, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Fungsi fimbria untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Selanjutnya ada myometrium, adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. Selanjutnya ada cervical canal, adalah saluran di dalam otot cervix yang memungkinkan keluarnya darah menstruasi, masuknya sperma, dan lahirnya saat persalinan. Di sini ada endometrium, adalah jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba fallopi atau saluran telur, vagina atau di rektum, bagian akhir usus yang terhubung ke anus. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Perimetrium
Lapisan rahim yang paling luar disebut sebagai perimetrium. Selain untuk kehamilan dan menstruasi, rahim juga berperan penting dalam memberikan responan seksual. Saat tubuh menerima rangsangan seksual, rahim mengalirkan darah ke area pangkal dan alat kelamin luar. Cervix adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus lendir, membantu mengeluarkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Vagina adalah yang terakhirnya adalah vagina ya. Saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Baik, terima kasih. Ini penjelasan saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.